Welcome back to the program. We are joined today by Said Mohammed Selamat datang Marandi, kembali di professor program at ini. Tehran University Hari and ini kita also bersama Said foreign Mohammed advisor Marandi, to Iran's profesor di nuclear Universitas negotiating Teheran team. dan juga So, mantan thank you penasihat for coming tim back negosiasi on. nuklir I Iran. think most of the world now Terima is kasih looking sudah at bergabung what kembali. is happening Saya rasa in saat ini sebagian besar dunia sedang this deal memperhatikan apa yang or terjadi dengan what looks like kesepakatan a deal ini, between atau yang Iran tampak and the seperti United kesepakatan States. antara Iran dan Amerika Well, we're Serikat. told from the American Dari side, pihak the Amerika, Iranian side, Iran, as dan well juga as the Pakistan, Pakistani, kita that mendengar bahwa there nota are kesepahaman memorandum of kemungkinan understanding akan would likely ditandatangani be hari signed ini, today. meskipun bisa saja ada Well, penundaan. with possible delays, Saya ingin but tetap sedikit I optimistis, would like to be karena somewhat sejauh yang optimistic saya because pahami, from what I understand, kesepakatan ini akan the dimulai deal dengan Amerika will Serikat start with the melepaskan US sebagian dana releasing some Iran, uranium yang funds, which merupakan is an langkah important penting buy-in. untuk membangun kepercayaan. However, Tapi, ini masih this is jauh still dari far sebuah away from an kesepakatan actual penuh. deal, if I Kalau saya tidak understand salah correctly. memahami, saya juga sulit mempat with Also, reciprocity I'm na envisioning pindestemar that prime these tinimnalis di deals Slovkain will o thank actually be perway. signed and also Yung followed bahagi omthamimlis by city. both sides. So Burier orang how are ingin you tetap seeing this? optimistis setelah berbulan-bulan brang. Many people would like to be optimistic after these months of war. Well, we should always be optimistic, but I think Kita memang harus selalu optimis, tapi saya rasa sudah cukup jelas bahwa karena serangan rezim Israel ke Beirut, situasinya akan berubah. Serangan itu jelas dimaksudkan untuk mencegah tercapainya kesepakatan, untuk mencegah kedua pihak menyetujui nota kesepahaman. Dan saya pikir hal itu akan berdampak karena pihak Iran mengatakan bahwa Amerika entah tidak serius atau tidak mampu mengendalikan situasi. Kalau Amerika memang tidak mampu mengendalikan situasi, maka tidak ada alasan untuk bernegosiasi dengan mereka. Kalau mereka tidak serius, lagi-lagi tidak ada alasan untuk bernegosiasi. Kalau mereka sedang memainkan peran polisi, baik dan polisi jahat, tetap saja tidak ada alasan untuk bernegosiasi. Padahal, kita sebenarnya sudah hampir mencapai kesepakatan. we were close to an agreement. We haven't achieved the final text, contrary to what Kita belum mencapai teks final, berbeda dengan apa yang dikatakan Trump atau para mediator. Kesepakatannya belum, kita belum sampai pada teks final. Tapi kerangkanya sudah cukup jelas, dan perbedaan-perbedaannya sedang dibahas. Meskipun begitu, saya rasa untuk saat ini, Iran tidak akan bernegosiasi. Mereka akan fokus pada rezim Israel setelah apa yang terjadi di Dahia, di mana setidaknya 3 orang tewas hari ini di ibu kota Lebanon. Itu small, itu adalah garis merah, tidak mereka lewati. Serangan itu dilakukan hanya menunjukkan bahwa mereka tidak akan mematuhi kesepakatan apapun. Dan kalau memang begitu seperti yang saya katakan sebelumnya, maka tidak akan ada kesepakatan. Dan tentu saja menurut saya, pada akhirnya hal ini justru lebih merugikan rezim Israel sendiri dibanding siapapun, karena seluruh dunia sedang menunggu tercapainya kesepakatan itu. Seluruh dunia saat ini haus akan pasokan energi dan berbagai produk lain yang tertahan di Teluk Persia, atau yang diproduksi di negara-negara sekitar Teluk Persia. Tapi tampaknya situasinya akan sama seperti gencatan senjata sebelumnya, yang terjadi setelah 39 hari pertempuran. Saat itu Israel membombardir Beirut habis-habisan untuk menggagalkan kesepakatan. Dan dari situlah kita sampai pada kondisi sekarang, di mana Selat Hormuz sempat ditutup sebagian, dan kini sepenuhnya ditutup sejak serangan Amerika Serikat beberapa hari lalu. Jadi ini adalah pengulangan dari peristiwa itu. Dengan kata lain, sama seperti rezim Israel yang menghancurkan perjanjian gencatan senjata setelah 39 hari pertempuran, sekarang tujuannya juga untuk menggagalkan kesepakatan. Pertanyaan besar yang muncul adalah, apa yang sebenarnya diketahui oleh pihak Amerika? Kapan kaistawannya? Dan bagaimana posisi mereka pemilihan ini? Tapi ya pun juga, untuk saat ini, seberapa kuat yang dari Bond. course of action. Baik, Anda bilang kerangkanya tampak agak jelas. Sebenarnya, apa yang kita tahu tentang kerangka itu? Karena saya dengar, media sebaiknya berhati-hati untuk tidak berspekulasi. Tapi tentu saja ada beberapa hal yang kita ketahui. Jadi sejauh ini, apa yang benar-benar kita tahu? Jadi secara umum, yang terjadi adalah sekitar 2 atau 3 minggu lalu kami sebenarnya sudah hampir mencapai kesepakatan.
Tapi kemudian pihak Amerika mencoba menambahkan beberapa syarat baru, dan itu langsung menghentikan proses negosiasi. Setelah itu, mereka berusaha menekan Iran dengan membuat Israel menyerang Beirut waktu itu, yang tentu saja dibalas oleh Iran. Lalu Amerika mulai menyerang Iran. Dan kemudian, kalau tidak salah hari Rabu, mereka mengirim delegasi dari Qatar ke Iran, pada dasarnya untuk menyampaikan bahwa Amerika Serikat telah mencabut syarat-syarat itu. Jadi negosiasi pun kembali berjalan normal. Tapi pada Rabu malam, Amerika Serikat melakukan serangan itu. Dan di sini banyak yang meyakini bahwa serangan tersebut sebenarnya dilakukan untuk menutupi fakta bahwa Amerika telah mencabut syarat-syarat tadi. Dengan kata lain, mereka tidak mau terlihat lemah. Jadi mereka melakukan serangan itu supaya kalau nanti ada kesepakatan dalam beberapa hari ke depan, kelihatannya mereka bertindak dari posisi yang kuat. Padahal sebenarnya pihak Amerika mundur dari tuntutan mereka yang berlebihan. Jadi secara umum, isi kesepakatan itu, ya seperti yang sudah kita tahu, yang sudah dibicarakan selama berminggu-minggu. Mencabut atau menangguhkan sanksi terhadap ekspor energi Iran, melepaskan aset-aset Iran, mekanisme tertentu, dan seterusnya. Termasuk mengakhiri genosida di Gaza, memaksa rezim Israel mundur, dan tentu saja mengakhiri blokade. And of course ending the siege. And Iran would promise not to develop nuclear weapons. Dan Iran akan berjanji untuk tidak mengembangkan senjata nuklir, sesuatu yang sudah dikatakan Iran selama beberapa dekade. Selain itu, Iran juga akan menormalkan perdagangan sipil yang melewati Selat Hormuz. Tapi tentu saja, Iran sudah menyatakan secara terbuka bahwa mereka akan terus mengontrol selat itu, akan memungut biaya dari kapal-kapal yang mengangkut barang lewat sana, dan tidak akan mengizinkan kapal milik musuh-musuhnya untuk melintas. Jadi, kira-kira begitulah situasinya sekarang. Ada perbedaan besar di sini. Saya tidak tahu seberapa besar perdebatan yang terjadi, tapi di Iran memang sedang berlangsung perdebatan yang cukup sengit, terutama sejak kemarin, antara pihak yang mendukung kesepakatan dan pihak yang menentangnya. Supporters of the deal and opponents of the deal. But the arguments are basically about. Tapi sebenarnya perdebatan ini soal pelaksanaan. Para pengkritik kesepakatan itu bilang, jaminannya tidak memadai, dan bahwa Amerika Serikat dalam JCPOA kesepakatan nuklir tahun 2015 menipu Iran di masa Obama. Mereka bilang Iran dirugikan dan sangat dirugikan, karena Iran sudah menjalankan bagiannya, memenuhi kewajibannya, tapi Amerika Serikat tidak. Akibatnya kesepakatan itu jadi sangat berat sebelah. Sekarang, kekhawatiran dari pihak yang menentang kesepakatan ini adalah kita bisa menghadapi situasi yang mirip. Misalnya bagaimana kalau Amerika Serikat tidak menyerahkan uang Iran, uang yang dicuri dari Iran. Bagaimana kalau Amerika Serikat, terutama di Lebanon, membiarkan rezim Israel terus membunuh dan menyerang di seluruh Lebanon. Bagaimana kalau pendudukan di Lebanon terus berlanjut? Semua ini adalah pertanyaan penting yang sedang dibahas. That are being discussed, and there were even some protests last night. Bahkan tadi malam ada beberapa aksi protes menentang kesepakatan itu. Menurut saya pribadi, kedua pihak sama-sama punya alasan. Keduanya punya argumen yang kuat, tapi juga punya kelemahan dalam argumen mereka. Tapi sejauh ini belum ada kesepakatan final. Dan saya rasa, dalam arti tertentu, apa yang dilakukan rezim Israel justru membuat kedua pihak jadi lebih bersatu, bahwa kita harus lebih berhati-hati soal Lebanon dan tentu juga soal isu-isu lainnya. Jadi untuk saat ini, partai panas tadi malam itu sepertinya tersisih karena Netanyahu. Dan Netanyahu pada dasarnya apa yang lakukan sekarang, menurut saya benar-benar merusak rezim Israel sendiri. Karena tindakannya justru melemahkan Trump. Because what he's done is undermining Trump. Now, of course, some may say that Trump. Sekarang, tentu saja, ada yang mungkin bilang bahwa Trump sedang bersikap menipu dan bahwa dia menekan kerjasama dengan pihak Israel. Tentu saja, saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tapi saya rasa, setidaknya di mata warga Amerika biasa, hal ini akan terlihat seperti upaya Amerika untuk mengakhiri perang, atau setidaknya memulihkan situasi ekonomi yang lebih normal, justru terhambat atau bahkan diblokir oleh Netanyahu dan pihak Israel. Menurut saya,
Langkah rezim Israel yang mengebom Beirut itu bukan langkah yang baik. Mereka sudah melewati garis merah, karena Iran pasti akan merasa perlu menghukum rezim itu, dan hal ini juga akan menghambat kemungkinan tercapainya kesepakatan apapun. Akibatnya, warga Amerika biasa akan melihat Israel sebagai pihak yang menghalangi upaya pemerintah Amerika Serikat untuk mengakhiri situasi ini. Dan itu justru memperburuk krisis ekonomi atau krisis energi. Jadi begini, Trump bisa saja menentang apa yang dilakukan rezim Israel, dan itu membuat dia tampak lemah. Atau ini bisa jadi semacam permainan peran antara yang baik dan yang jahat, tapi pada akhirnya Iran tetap akan membalas, dan mereka akan makin curiga terhadap niat Amerika Serikat serta makin sensitif soal Lebanon. Atau mungkin Trump sudah dipengaruhi oleh pihak Israel untuk mengubah pendapatnya. Dan itu lagi-lagi menghancurkan keyakinan di Teheran bahwa Amerika Serikat benar-benar serius menjalankan bagiannya dalam kesepakatan. Tapi menurut saya, di seluruh dunia, ini akan dilihat sebagai lanjut dari upaya rezim Israel dan kelompok Zionis untuk mengacaukan dan merusak perekonomian global. Karena perang ini dijalankan oleh rezim Israel bersama Trump dan Netanyahu. Dan saat itulah krisis energi mulai terjadi sebagai akibatnya. Lalu setelah 39 hari pertempuran ketika mereka mencapai kesepakatan gencatan senjata, pihak Israel membombardir Beirut habis-habisan, menghancurkan kesepakatan itu, dan membuat krisis energi terus berlanjut. Sekarang, ketika kedua pihak sudah hampir mencapai kesepakatan, meskipun masih ada perbedaan, dengan melakukan serangan ke Beirut dan melewati garis merah itu, rezim Israel justru memperpanjang krisis ini lebih jauh lagi. Saya pikir orang-orang di seluruh dunia akan semakin marah melihat bahwa rezim yang bersifat genosidal ini juga menghancurkan kehidupan masyarakat di berbagai negara. Dan saya rasa hal itu juga tidak akan luput dari perhatian warga Amerika biasa. Going to be lost among ordinary Americans either. Yeah, well, I'm watching footage now of. Ya, saya lagi melihat rekaman tentang kehancuran di Beirut. Ini waktu yang menarik bagi Israel untuk menyerang ibu kota Lebanon, tepat di hari yang sama ketika Amerika Serikat dan Iran seharusnya menandatangani nota kesepahaman itu. Tapi ini selalu menimbulkan pertanyaan. Siapa yang diuntungkan? Siapa yang sebenarnya memengaruhi siapa di sana? Saya sering dengar orang bilang Amerika yang mengendalikan Israel. Tapi ada juga yang bilang Israel justru punya pengaruh besar terhadap Amerika Serikat. Nah, apakah mungkin kesepakatan itu bisa tercapai kalau ada begitu banyak pihak yang ingin melihatnya gagal atau bahkan sengaja mau menggagalkannya? Karena sejauh yang saya tahu, ada kelompok garis keras yang cukup kuat, bukan cuma di Amerika, tapi juga di Iran. Tapi saya rasa Israel mungkin yang paling bermasalah di sini, karena tampaknya hampir semua pemimpinnya bersikap keras. Jadi, menurut Anda, sebenarnya situasinya rumit untuk bisa benar-benar mencapai tahap kesepakatan. I don't think we can compare Iran and Israel. Saya rasa kita tidak bisa membandingkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Di Iran, mereka yang kritis terhadap kesepakatan itu lebih khawatir soal pelaksanaannya, bukan soal kerangka kesepakatannya sendiri. Kalau aset Iran dibekukan dan rezim Israel dipaksa menghentikan serangan genosida terhadap Lebanon dan seterusnya, semua orang di sini akan merasa puas, setidaknya faksi politik utama, partai-partai, dan masyarakat umum. Perbedaannya ada pada apakah perjanjian ini punya jaminan yang cukup di dalamnya untuk memastikan Amerika Serikat menjalankan bagiannya dari kesepakatan itu. Dalam kasus Israel, saya pikir yang mereka inginkan adalah menggagalkan perjanjian itu dengan cara apapun. Dan di Amerika Serikat, ada lobi Zionis yang mendampingi mereka, yang sejalan dengan mereka, dan yang ingin menggagalkan kesepakatan itu. Mereka tidak mau ada kesepakatan, mereka mau perang, mereka mau krisis. Dan bagi Netanyahu, semua ini soal bertahan secara politik. Tapi seperti yang saya bilang, saya pikir ini justru merugikan rezim itu sendiri. Saya pikir ini juga merugikan Trump, merugikan Amerika Serikat, pemerintahnya, karena hal ini menunjukkan bahwa mereka tunduk pada Israel. Ini membuat rakyat Amerika biasa semakin marah.
Saya tidak melihat ada keuntungan apapun bagi rezim dari situ. Tapi secara umum, saya rasa rezim Israel sudah bertindak sangat bodoh sejak 7 Oktober. Mereka sedang berjalan menuju kehancuran diri sendiri. Mereka sudah menghancurkan citra mereka sendiri. Kita tahu bahwa itu adalah entitas yang paling dibenci di dunia menurut opini publik global. Dan orang-orang di seluruh dunia melihat mereka sebagai pihak yang bertanggung jawab atas masalah ekonomi yang sedang terjadi di berbagai negara. Kita sedang bergerak perlahan menuju tepi jurang. Karena itu, kita sudah melihat para ahli muncul di berbagai program dan mengatakan bahwa titik baliknya akan terjadi pada akhir Juni, awal Juli, atau akhir Juli, di sekitar periode itu. Semakin lama kesepakatan ini tertunda, semakin parah krisis ekonomi yang akan terjadi, semakin dalam dampaknya, dan semakin lama pula pemulihannya. Jadi saya tidak melihat ini sebagai langkah cerdas dari rezim Israel. Tapi mereka memang sudah bertindak sangat bodoh, sekaligus bersifat genosidal, sejak 7 Oktober. Tapi salah satu bagian dari kesepakatan itu adalah, ya lagi-lagi, Iran tampaknya akan dapat banyak keuntungan. Maksudnya, mereka akan mendapatkan beberapa pembatasan, sejauh yang saya pahami, terhadap pasukan Amerika Serikat di kawasan itu, bahwa Amerika setidaknya tidak akan menambah jumlah pasukannya. Bahkan mungkin harus menarik sebagian yang sudah ada di sana sekarang. Namun ada yang berpendapat bahwa Iran akan membuka Selat Hormuz. Tapi istilah ini sangat samar, karena apa sebenarnya artinya? Tidak ada jalan kembali ke status quo yang lama. Saya rasa hal ini sudah sangat jelas disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Iran. Namun di saat yang sama, Iran juga menegaskan bahwa mereka sebenarnya tidak pernah menutup Selat Hormuz. Tapi tentu saja ada pembatasan. Jadi apa yang sebenarnya tercantum dalam nota kesepahaman ini terkait dengan apa yang akan terjadi di Selat Hormuz? Dan saya kira, apakah di situ ada hal-hal yang masih ambigu? Karena sekian Amerika, saya rasa sulit mengenai kesepakatan apapun, kemudian mengklaim kemenangan. Jadi apakah semua teksnya akan secara spesifik membahas isu-isu seperti Hormuz? Ya, sekali lagi, belum ada teks final, dan situasinya masih bisa berubah. Mungkin juga tidak akan ada kesepakatan dalam waktu dekat karena serangan Israel. Dan penandatanganan kesepakatan itu, maksud saya, penandatanganan perjanjian itu, sepertinya memang tidak akan terjadi hari ini. Karena ada sejumlah hal yang menurut pihak Iran masih perlu diselesaikan. Seperti yang saya bilang, hal-hal inilah yang sedang diperdebatkan di Iran saat ini. Terutama soal jaminan. Apakah Amerika Serikat benar-benar akan melepaskan aset Iran yang disebut dicuri? Apakah Amerika akan menarik pasukannya? Jaminan apa yang ada dalam perjanjian itu untuk memastikan hal itu benar-benar terjadi? Nah, tentu saja, argumen sebaliknya adalah Iran menguasai Selat Hormuz. Tapi bahkan hal itu masih bisa diperdebatkan, meskipun saya pikir para negosiator dalam hal ini punya argumen yang lebih kuat. Para negosiator mengatakan, kami akan mengendalikan Selat Hormuz. Para pengkritik kesepakatan ini bilang hal itu tidak tercantum dalam perjanjian. Tapi para negosiator menjawab, kami tidak perlu mencantumkannya dalam perjanjian. Ini adalah hak kedaulatan kami, dan kami akan memberlakukan biaya. Kami akan mengendalikan selat itu, tetapi tetap mengizinkan pelayaran biasa berjalan seperti biasa. Itu juga yang kami inginkan karena kami ingin perdagangan dan bisnis tumbuh di kawasan Teluk Persia, dan agar kawasan itu bisa berkembang. Jadi perdebatan di sini adalah soal siapa yang mengendalikan Selat Hormuz. Para pengkritik bertanya, bagaimana kalau pihak lain tidak menepati komitmennya? Begitu Selat Hormuz dibuka, akan sulit untuk menutupnya lagi. Secara politik, itu akan jadi masalah. Bagaimana kalau Israel mulai mengebom rumah-rumah, membunuh orang, memprovokasi, dan membantai keluarga? Lalu apa yang akan dilakukan Iran? Apakah mereka menutup selat itu, atau tetap membiarkannya terbuka?
Kalau tetap terbuka, maka Israel akan terus membunuh lebih banyak keluarga, membantai lebih banyak orang, dan menghancurkan lebih banyak kota serta desa. Itulah argumennya. Tapi para negosiator bilang kapanpun diperlukan, kami bisa melakukan apa yang perlu kami lakukan terkait selat itu. Karena kalau pihak lain menjalankan kesepakatan, semuanya akan berjalan normal. Tapi kalau tidak dijalankan, maka pembatasan bisa diberlakukan lagi. Then restrictions can be made again. Yeah, well, I would imagine in Iran there would be a lot of Saya bisa bayangkan di Iran pasti ada banyak kekhawatiran setelah kesepakatan JCPOA dan perjanjian-perjanjian lain. Iran sudah menepati kesepakatannya, menjalankan semua syaratnya, tapi kemudian melihat Amerika Serikat pada dasarnya mengabaikannya. Dan kalau hal itu terjadi cuma sekali, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi kelihatannya ini jadi pola yang berulang. Jadi mungkin itu sebabnya saya agak sedikit optimistis. Kalau memang benar Amerika Serikat akan melepaskan dana Iran itu, semacam bentuk komitmen untuk menunjukkan bahwa kalau kesepakatan ini gagal, setidaknya yang melakukan kesalahan adalah pihak Amerika. Jadi ini alasan yang cukup masuk akal untuk optimisme yang hati-hati paling tidak. Tapi kalau kita anggap kesepakatan ini benar-benar berjalan, artinya mereka sepakat pada teks final dan tidak ada pihak yang bisa menggagalkannya. Apa artinya ini bagi kawasan yang lebih luas? What does this mean for the wider region? Because over the past 47 years, Karena selama 47 tahun terakhir, seluruh kawasan ini sangat dipengaruhi oleh upaya Amerika Serikat membangun sistem aliansi dengan negara-negara Teluk dan dengan Israel untuk menahan Iran, dengan harapan seiring waktu bisa melemahkan dan bahkan menjatuhkannya. Sekarang, bagaimana hal ini akan mengubah kawasan ini lagi? Karena kalau kesepakatan ini benar-benar terjadi, sulit untuk tidak melihatnya sebagai kemenangan bagi Iran. Jadi apa arti semua ini? What does this all mean? Baik, kalau kita anggap misalnya Iran membalas, lalu setelah beberapa waktu kedua pihak, maksudnya Amerika Serikat dan Iran, sepakat untuk membuat kesepakatan dan mulai menjalankannya, entah seminggu dari sekarang, 2 minggu, atau kapanpun, saya rasa itu akan jadi titik balik di kawasan ini. Tapi bahkan tanpa kesepakatan pun, saya tetap melihat ini sebagai titik balik. Hanya saja, kalau kesepakatan itu terjadi, itu akan jadi titik balik yang bersifat simbolis. Karena Amerika Serikat meresengarahan setiap kesepakatan dengan Iran bukan merupakan penyerahan diri dari pihak Iran, beralkekeran bagi Amerika Serikat. Dan serisi, saya itu lihat ketang seperti itu. I think it will be remembered as such. What the Iranians are trying to do right now is to Yang sedang coba dilakukan Iran sekarang adalah melihat apakah mereka bisa mengubah hubungan antara mereka dan negara-negara di Teluk Persia. Mereka jelas terlibat dalam perang itu, dan rakyat Iran sangat marah. Banyak orang tewas akibatnya. Tapi model hubungan Iran-Oman dan Iran-Irak adalah sesuatu yang ingin Iran kembangkan. Karena itu Iran sedang melakukan negosiasi langsung satu persatu. Dan saya pikir negara-negara ini sebagian lebih cepat menyadarinya. Sebagian lagi belum. Mulai memahami bahwa Amerika Serikat tidak melindungi mereka. Amerika Serikat justru telah merusak negara-negara mereka dalam banyak hal selama beberapa bulan terakhir dengan menggunakan wilayah mereka. by using their territory. Of course, they were complicit. They were all for it. Tentu saja mereka terlibat. Mereka semua mendukung itu. Baru ketika keadaan memburuk dan Amerika tidak melindungi mereka atau tidak mampu melindungi mereka, mereka mulai sadar bahwa ini bukan jalan yang benar. Jadi yang ingin dilakukan Iran adalah meyakinkan negara-negara itu untuk menjauh dari Amerika Serikat dan menjadi lebih takut terhadap proyek Israel Raya. Menurut saya, sebuah kesepakatan justru akan memperkuat arah itu. Karena Amerika Serikat sudah menunjukkan bahwa mereka tidak lagi mampu mempertahankan dominasinya di kawasan seperti dulu. Ini adalah titik balik yang besar. Tapi sekali lagi, bahkan kalau tidak ada kesepakatan pun, kita tetap akan bergerak ke arah yang sama. Ya, saya sempat lihat beberapa berita muncul di lini masa. Katanya di media Amerika seperti CNN. Mereka berpendapat bahwa kesepakatan itu ternyata tidak akan ditandatangani hari ini, meskipun Trump bilang sebaliknya.
Sekali lagi, saya bukan menjadikan CNN sebagai bukti kenyataan. Tapi seperti yang kamu bilang, semuanya masih belum pasti. Teks finalnya memang sudah disepakati. Dan tadi pagi, saya lihat Trump menulis sesuatu di Twitter. Saya lupa kalimat terakhir dari cuitannya. Dia menjanjikan semacam solusi atau analysis kalau Iran tidak menadani kesepakatan itu. Matt, we need spray attempt the akan overlooked. Saya tidak yakin apakah Kongres. I'm not sure if he's Yes, he tweeted also yesterday. I don't know if he tweeted. Dia juga menulis di Twitter kemarin. Saya nggak tahu apakah dia menulis sesuatu lagi sekarang, tapi kemarin dia menulis ini. Cuitannya panjang sekali, dan intinya itu ancaman nuklir, yang sekarang seolah jadi hal biasa. Dan itu menunjukkan betapa tidak normalnya Barat sekarang. Karena Trump sudah berkali-kali menyiratkan soal penggunaan senjata nuklir. Dia pernah bicara tentang menghancurkan Iran, mengembalikannya ke zaman batu, dan memusnahkan peradaban. Dia sudah mengatakannya berkali-kali. Tapi kita nggak lihat ada parlemen di Eropa yang mengecam hal itu. Nggak ada pemerintah yang mengecam. Media juga nggak mengecam. Jurnalis penting pun nggak mengecam. Jurnalis Amerika, Kanada, Australia, Selandia Baru, nggak ada yang mengecam, padahal dia mengancam akan melakukan pembantaian terbesar dalam sejarah manusia. Dan kita juga nggak dengar parlemen Eropa atau parlemen Inggris mengatakan apapun. Jadi bagi Iran, itu adalah tanda tentang di mana posisi Barat. Dan situasinya makin memanas. Hal ini benar-benar mengguncang narasi liberal di Iran. Karena seperti yang kamu tahu, kamu pernah ke Iran, selalu ada narasi tandingan di kalangan elit, banyak elit di Iran, terutama di kalangan liberal, tentang hubungan Iran dengan Barat. Mereka ingin memperkuat hubungan itu, dan tidak memprioritaskan Rusia, Tiongkok, negara-negara BRICS, atau organisasi kerjasama Shanghai di atas hubungan dengan Barat. Tapi yang kita lihat sekarang, baik lewat tindakan Trump, perang, dukungan Barat terhadap perang, dua perang tahun lalu yang dimulai kemarin tahun lalu, dan bagaimana Barat mendukung kedua perang itu, serta bagaimana mereka menolak mengutuk serangan terhadap program nuklir damai Iran. All of these things combined and the threats made by Trump where no one in the West, not the left, the right, the liberals in the mainstream, none of them will condemn him. All of that has convinced Iran that we should look away, look elsewhere. And the liberals, even though they were always a minority, but they were a substantial minority in Iran, an influential minority in Iran, a disproportionately influential minority in Iran because they are often from the more wealthy class as well. So many wealthy people in Iran support that idea, that particular mode of thought. But all of these events and the language used and the lack of any outrage in the West among elites with regards to this language has really changed the way many people in Iran think about the West. Well, the problem is it's beyond Iran as well. Masalahnya bukan cuma soal Iran. Waktu perang bulan Juni, Kanselir Jerman sempat bilang kalau Israel sedang melakukan pekerjaan kotor untuk mereka. Lalu, saya lihat juga cuitan dari Trump tadi malam. Dia menulis, semoga proses ini, maksudnya negosiasi, bisa berjalan cepat, mudah, dan lancar. Kalau tidak, kita punya alternatif terakhir, yang semoga tidak perlu digunakan lagi. Memang ada sedikit ruang untuk penyangkalan, tapi menurut saya, sulit menafsirkan itu sebagai hal lain selain ancaman perang nuklir terhadap Iran, kalau mereka tidak menyerah pada tuntutan Amerika Serikat. Ya, itu luar biasa sekali. Kalau kita lihat juga hal-hal yang terjadi selama perang di Ukraina, menurut saya, dunia politik Barat sudah kehilangan sesuatu. Maksud saya nggak bilang sebelumnya, mereka itu benar-benar jadi panutan moral, tapi sekarang semuanya terang-terangan. Dulu, setidaknya semuanya masih dibungkus dengan semacam selubung liberal. Kita pura-pura seolah hanya melawan para pemimpin negara lain, seperti Gaddafi atau Saddam Hussein. Mereka seakan-akan nggak pernah berperang melawan negara itu sendiri, hanya melawan pemimpinnya. Dan semua itu dibenarkan dengan alasan mulia, katanya demi kemanusiaan,
hak asasi manusia atau demokrasi. Tapi sekarang, seperti yang kamu bilang, ketika orang mulai bicara tentang menghancurkan seluruh peradaban, sudah nggak ada lagi pura-pura. Saya sendiri nggak yakin, apakah saya harus senang karena setidaknya kejujuran itu muncul ke permukaan, atau justru khawatir karena kepura-puraannya sudah ditinggalkan. Maksud saya, ini seperti sedang berjalan ke arah yang agak gelap. Tapi ya, dengan itu, saya mau tanya satu hal terakhir. Menurut kamu, bagaimana ke depannya? Kamu sudah lama mengikuti politik Iran, Amerika Serikat, semua ini. Kamu juga ada di Teheran, dan kelihatannya sangat paham situasinya. Menurut kamu, ini akan kemana? Apa kamu agak optimistis, atau kamu pikir akan ada perang lagi? I think there will quite possibly be Saya rasa kemungkinan besar akan terjadi perang, setidaknya dalam skala terbatas, karena Iran mungkin akan merespons rezim Israel. Kamu sedang bicara soal Beirut, kan? Ya, benar. Dan menurut saya, karena genosidanya sudah terlalu parah. Orang-orang melihat keluarga-keluarga dibantai di seluruh Lebanon setiap hari. Puluhan orang dibunuh setiap hari oleh pihak Israel. Dan negara-negara barat mereka tidak mempermasalahkannya. Media barat juga seperti biasa pura-pura tidak melihat. Jadi pihak Iran bilang mereka gak bisa terus membiarkan hal ini terjadi begitu saja. Saya pikir akan ada respons dari Iran. Tapi sekali lagi, saya benar-benar nggak tahu. Saya belum bicara dengan siapapun, saya nggak punya informasi apa-apa, dan saya rasa dalam beberapa hari ke depan nggak akan ada kesepakatan. Seperti yang kamu bilang tadi, sepertinya memang sudah ada tanda-tanda ke arah situ. Jadi ya, saya nggak tahu. Saya bukan orang yang pesimis. Secara alami saya bukan tipe yang pesimis. Tapi pertanyaan sebenarnya adalah, siapa yang mengambil keputusan, kan? Apa Trump atau Netanyahu? Tentu saja Netanyahu sebagai individu. Sebenarnya nggak sepenting itu. Netanyahu, the individual, is not that important. It is the people behind Netanyahu that allows. Orang-orang di belakang Netanyahu lah yang membuat dia bisa mengambil keputusan-keputusan seperti itu. Dan sekali lagi, kalau Trump menentangnya, dia terlihat tidak berdaya. Kalau dia mendukungnya, dia tampak tidak jujur. Kalau dia berubah-ubah posisi, ya berarti dia tidak berguna. Jadi semua ini tidak akan membantu tercapainya kesepakatan apapun. Justru akan menundanya dan membuat situasinya makin sulit. Kalau saya jadi negosiator Iran, saya berpace a break words there verbindet terkait strengthful. Rezim Israel terstrength maris in tour seperti ini. Tapi singkatnya, menurut Anda, apakah serangan Israel ke Beirut bisa menggagalkan kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran untuk saat ini? Saya rasa ini sudah mengalami kemunduran, dan bisa saja mundur lebih jauh lagi tergantung pada apa yang terjadi dalam beberapa jam dan hari ke depan. Bahkan bisa benar-benar gagal total. Saya tidak menutup kemungkinan itu. Tapi setidaknya untuk saat ini, yang bisa saya katakan adalah, menurut saya ini akan tertunda untuk sementara waktu. Dan itu sebenarnya hal yang besar, karena dengan krisis ekonomi yang terus memburuk, saya rasa setiap hari, bahkan setiap jam, sangat berarti. Tapi ya, itu pendapat saya. Ya, mungkin kamu benar. Kita akan tahu nanti, paling lambat di akhir hari. Jadi terima kasih sudah menyesuaikan jadwal saya di hari Minggu sore. Saya sangat menghargainya. Sama-sama, Vlad. That's my pleasure, Vlad. Hari Teras sudah menggengnya.